Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Tesbit yang merupakan salah satu metode eksplorasi langsung di bawah permukaan tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shoki Fararustikoma, presensi 31. Saya Nova Diasa, presensi 22. Saya Nari Romantika, presensi 16. Saya Koles Bada, presensi 1. Baik, untuk gambaran besar kita akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada dasar melakukan, yang ketiga ada kata tiga, yang keempat ada alat, yang kelima ada metode, dan yang keenam ada daftar pusaka. Next. Yang pertama, Tesbit merupakan salah satu metode eksplorasi langsung di bawah permukaan bumi dengan cara melakukan penggalian lubang di bawah permukaan tanah. Tujuannya untuk mengetahui visual dari lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Berbentuk persegi dengan ukuran 1x1 atau 1x1,5 meter. Nah, kedalamannya ini itu minimal 1 meter ya teman-teman. Lalu ada dasar melakukan Tesbit. Apa dasar yang harus diketahui dalam melakukan Tesbit atau sumur besi? Yang pertama yaitu profil tanah atau kata lainnya lapisan tanah. Lapisan tanah terbentuk dari pelapukan batang induk akibat proses fisika, kimiawi, dan biologi. Lapisan-lapisan tanah hasil lapukan batang induk atau in situ biasanya akan membentuk suatu gradasi dari bawah ke atas, yaitu yang pertama bedrock atau batang induk, lalu ada campuran tanah dan bedrock, lalu yang paling atas adalah tanah utuh. Lalu yang kedua, deskripsi visual. Salah satu poin penting, catatan dan dokumentasi dibutuhkan untuk nantinya dijadikan laporan. Adapun hal-hal yang perlu dicatat yaitu dimensi Tesbit, warna dan ukuran butir tanah, kelembapan, kepadatan, plastisitas, tekstur, struktur, dan komposisi tanahnya. Biasanya kandungan material organik, presentasi material lempung, pasir, kerikil, bongkahan. Lalu yang ketiga ada pengambilan sampel. Contohnya sampel diambil lalu diuji di dalam laboratorium yang biasanya menguji gradasi kadar air, berat jenis, kepadatan, permeabilitas, kuat tekan, sudut geser, nilai kohesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pengujian Tesbit sendiri itu juga perlu K3 ya teman-teman. Jadi K3 yang digunakan itu ada menggunakan APD seperti helm, sepatu keselamatan, dan lain-lain. Gunakan pembatas dan tanda peringatan untuk menjauhkan orang yang tidak berkepentingan dari area kerja. Lakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Terus selanjutnya ada bahaya runtuhnya dinding galian kalau kedalamannya melebihi 1,2 meter. Terus ada bahaya genangan air dan terpeleset. Nah, dalam pengujian Tesbit sendiri itu ada air yang harus disedot pakai pompa. Terus ada bahaya benda tertanam. Selanjutnya ada peralatan yang selanjutnya ada penahan dinding galian, ada penutupan galian, penyediaan tangga, penyediaan pompa air, pengelolaan tanah galian, dan tempatkan tanah galian dalam karung dan letakkan sekitar 1 meter dari tepi galian untuk mencegah tanah kembali jatuh ke lubang. Selanjutnya, lakukan pengawasan secara rutin selama kegiatan untuk memantau kondisi galian dan resiko yang muncul. Selanjutnya ada pastikan ada ahli K3 yang kompeten di lokasi untuk mengelola risiko dan memastikan penerapan prosedur yang benar. Selanjutnya, pasang rambu-rambu peringatan di sekitar area Tesbit untuk memberitahu warga tentang adanya kegiatan galian dan potensi bahaya. Lalu di sini ada alat yang digunakan untuk Tesbit. Yang pertama ada peralatan
penggalian. Peralatan penggalian ini masih menggunakan metode manual ya, menggunakan cangkul, sekop, dan linggis. Lalu ada peralatan pengukuran. Peralatan pengukuran ini menggunakan meteran, kompas, lalu ada GPS. Lalu ada peralatan pengambilan sampel, yaitu menggunakan palu geologi, dan ada peralatan pengangkut tanah dan wadah menggunakan tali dan katrol serta ember untuk mengangkat tanah dan sampel yang didapatkan. Lalu ada alat pengering pompa air, semisal di dalam sumur uji itu ada genangan airnya ya. Lalu ada peralatan dokumentasi, yaitu kamera, formulir log untuk mencatat setiap deskripsi tanah di setiap lapisan diameternya. Lalu ada buku dan alat tulis. Setelah itu ada metode testing umum digunakan dalam pengerjaan geoteknik untuk mengetahui kondisi visual lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Fungsinya buat apa? Yaitu banyak. Salah satunya jika kita mau mencari jenis material tertentu, misal mau tahu ketebalan tanah dan penyebarannya, batas antara tanah dan batas bentuknya, batas muka air tanah, dan lain sebagainya. Berikut tangga kerja dari metode testing dan speed ya teman-teman. Yang pertama ada penentuan lokasi. Tenang. Yang pertama ada penentuan lokasi ya teman-teman. Dalam penentuan lokasi, biasanya lokasi dipilih berdasarkan citra satelit, peta geologi, atau hasil survei awal. Nah, jarak antar sumur uji biasanya jika terdapat deposit bagus atau berharga dapat dilakukan penggalian sumur uji, jadi tidak menentu ya teman-teman. Lalu untuk penggalian lubang, ukuran umumnya biasanya 2x2 atau 1x1 meter, dan kedalamannya disesuaikan dengan lapisan target. Jika masih terdapat mineral yang berharga, maka penggalian dapat dilanjutkan. Lalu ada pengamatan geologi, yaitu mencatat jenis batuan, warna, struktur, mineralisasi, dan ketebalan lapisan. Lalu ada pengambilan sampel. Sampel diambil setiap interval tertentu, misalnya tiap setengah meter hingga 1 meter. Bisa berupa channel sampel, yaitu memotong satu sisi dinding pit, atau ground sampel, yaitu mengambil material dengan volume besar, misalnya pada eksplorasi emas aluvial. Lalu dilanjut dengan pencatatan data, yaitu informasi seperti kedalaman, jenis material, kandungan mineral, tekstur, koordinat pit, elevasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu penutupan sumur setelah pengambilan data dan sampel. Lalu penyelidikan di permukaan. Testing atau sumur uji dilakukan apabila pembuatan parit uji tidak dapat mencapai badan biji dikarenakan tanah penutupnya relatif tebal. Sumur uji ini disusun searah dengan parit atau tegak lurus trek badan biji. Selain metode test pit, terdapat 3 metode penyelidikan di permukaan, yaitu outcrop, tracing flood, dan dredging. Yang pertama yaitu penyelidikan outcrop, yaitu mencari singkapan vein, badan biji, atau batuan pembawa biji yang berada di lembah sampai bukit. Lalu ada tracing flood, yaitu melacak keberadaan biji melalui potongan biji dari proses penghancuran singkapan yang tertransportasi ke tempat yang lebih rendah. Penyelidikan ini dilakukan dengan jalan kaki dari hilir menuju hulu untuk melacak tempat asalnya. Bentuk dan ukuran plot dapat digunakan untuk memperkirakan jarak tempuh dari plot tersebut. Lalu yang ketiga adalah tracing, yaitu pembuatan parit uji pada tanah penutup yang relatif tipis atau kurang dari 2 meter, dibuat tegak lurus trek badan biji. Selanjutnya
selanjutnya kami akan menampilkan video kegiatan paring puji ya teman-teman. Nah ini jadi ini testing batu bara ya teman-teman. Nah ini tadi pompanya itu buat ngambil air yang keluar dari dalam tanahnya itu. Ilustrasi saja teman-teman karena kita tidak menemukan video lengkap tentang parit puji ini, jadi kita mengambil ilustrasi kegiatan langsungnya supaya bisa langsung memahami. Tidak hanya teorinya saja. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari kami. Apakah dari hasil presentasi kami hari ini ada yang ingin dipertanyakan mengenai metode eksplorasi tentang tes kit? Baik, silakan. Dari presensi 35, sebelumnya saya ingin bertanya tadi di bagian alat, tadi di bagian alat kan ada tali dan katrol. Nah, kalau misalnya kan katrol ini harus disangkutin di tempat tinggi kan ya. Nah, misalnya di tempat itu nggak ada vegetasi yang rimbun buat nyangkutin katrolnya, itu kira-kira dia harus ditaruh kemana? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi katrolnya itu bisa dibuat dari kaki tiga ya. Dibuat dari kaki tiga itu mungkin dari ada kita bawa sendiri kayu atau bambu, itu bisa dibuat dari itu. Nah, untuk penggunaan katrol ini sebenarnya itu nggak wajib, karena kalau misal kedalamannya nggak begitu dalam, jadi kita nggak perlu pakai katrol ini, jadi bisa langsung dari ember dinaikin ke atas. Jadi nggak begitu wajib buat penggunaan katrol ini. Oke, mungkin cukup untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum